Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Engkus Kusnadi SPDI, tempat tugas di MI Al-Ikhlas Gunung Halu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 52321111116. Perkenankan, hari ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema dalil nakli dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 4 MI Al-Ikhlas Gunung Halu. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak sekalian, sekarang Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Hai Agung Prayoga, Hadir. Deviki Abdul Rizki, Hadir. Neng Elis Nursada. Oke, baik ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan belajar seperti biasanya, terlebih dahulu kita melaksanakan doa bersama dulu. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Bu, silakan. Ya, dan mudah-mudahan dengan doa yang tadi kita telah panjatkan bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekarang untuk menambah rasa cinta kita kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oleh karena itu, Bapak persilakan kalian semua untuk berdiri. Berdiri semuanya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak persilakan kalian semuanya untuk duduk kembali. Sekalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, semangat semuanya. Semangat. Terlebih dahulu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Bagus, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang telah lalu, yang kemarin kita pelajari itu tentang apa? Ada yang masih ingat?
meyakini, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Bagus ya. Terima kasih buat Bibir. Dan selanjutnya ada beberapa kitab yang wajib kita ketahui. Saya Pak. Ya. Ada 4. Ada 4 kitab apa saja? Taurat. Kitab Taurat, kitab Zabur. Baik, tepuk tangan buat Mumu. Baik, tadi Mumu telah menjawab ya 2 kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, sekarang 2 kitab lagi yang wajib kita ketahui itu kitab apa lagi? Ayo, kamu ya. Kitab Injil dan kitab Al-Quran. Sekarang apa? Kitab Taurat diturunkan pada nabi siapa? Ayo. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan pada nabi siapa? Ada yang masih ingat? Iya aja. Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan buat dia. Bagus ya anak-anak. Ternyata kalian masih ingat tentang pelajaran yang telah lalu. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai dalil-dalil Al-Quran atau dalil naqli dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah masih mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Sehingga diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, lalu mampu melafalkan tentang dalil nahwi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kalian diharapkan mampu memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, terlebih dahulu, apakah kalian di antara kalian ada yang tahu tentang untuk lebih jelasnya silakan kalian mengamati video yang akan Bapak tayangkan, lalu kalian tuliskan hal-hal yang pentingnya yang terdapat di video tersebut untuk bahan diskusi kalian nanti ya, kalian cermati. Baik, apakah kalian sudah siap? Bagus ya, silakan amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pelajaran akidah akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Masih di bab 3, kita membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para nabi dan rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk atau pedoman hidup untuk umat manusia agar mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi
والرسول. Yang dapatkan dari tayangan video tadi, ayo lagi. Ya. Bagus, tepuk tangan buat Putri. Betul ya, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan apa dalil Al-Qur'an atau dalil nafinya yang mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Surah Al-Isra ayat 130. Bagus, salsa, kemudian salsa. Pada Quran surah An-Nisa ayat 136 adalah dalilnya, dalil nafri atau dalil dari Al-Quran yang mengharuskan atau mewajibkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian telah menyimak video dengan baik, kalian telah mencermatinya, kalian pun juga telah menuliskan hal-hal yang pentingnya. Nah, sekarang Bapak persilakan kalian untuk membuat kelompok ya, terdiri daripada 4 orang atau 5 orang ya, silakan. Dan Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja kalian untuk kalian diskusikan. Ya, ini untuk kelompok 1 dipimpin oleh Jihad. Untuk kelompok 2 ini untuk kelompok 3 dipimpin oleh Mumuh ya. Ini kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 ini. Nah, silakan kalian diskusikan tugas-tugas yang ada di LKPD tersebut. Baik, waktunya 20 menit dari sekarang. Siap? Siap. Baik, silakan mulai. Waktunya sudah habis ya. 20 menit sudah berjalan. Kalian mengerjakan tugas kelompok kalian ya. Tugas diskusi kalian mengisi soal-soal yang ada di LKPD. Dan saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, Bapak persilakan untuk kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain nanti boleh bertanya ya ke kelompok 1. Ya, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Saya Pak. Ya, silakan. Apa dalil nakli beriman kepada kitab Apa dalil nakli beriman kepada kitab Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, silakan dijawab. Baik, Quran surah An-Nisa ayat 136. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Persilakan kembali kelompok 1 untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Silakan. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Nanti Bapak akan memberikan penghargaan. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang semuanya sangat bagus sekali ya hasil yang kalian kerjakan di tugas kelompok tadi. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan ya. Kesimpulan dari hasil diskusi tadi, kalian itu apa yang kalian dapatkan? Ada yang masih ingat, ada yang tahu? Coba kesimpulannya itu apa? Jadi, oke, jadi Pak Jihan. Bagus. Jadi kalian bisa tahu cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah mempercayai bahwa seluruh kitab-kitab tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus membenarkan semua berita-berita yang terdapat di kitab-kitab tersebut. Dan yang terakhir, cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengamalkan seluruh apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Tapi anak-anakku sekalian, perlu kalian ingat bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diperuntukkan untuk umatnya masing-masing, di masanya masing-masing. Seperti halnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, itu diperuntukkan khusus untuk umat Nabi Musa. Kitab Zabur diperuntukkan khusus untuk kaum Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Begitu juga kitab Injil. Dan sekarang yang harus kita jadikan pedoman hidup kita adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci kita, kitab suci umat muslim adalah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya dan berlaku hingga akhir zaman, anak-anakku sekalian. Paham? Apa akan bertanya kepada kalian? Coba surah apakah dalil nakli yang mengharuskan kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang bisa membaca Quran surah An-Nisa ayat 136 ini? Baik, ya Daniel, silakan keluar. Yang lain memperhatikan ya. Kalian isi ya dengan waktu 5 menit. Silakan kalian mengisi soal evaluasi. Jangan nyontek ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian ya, tadi kalian telah mengisi soal evaluasi dan sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Anak-anak sekalian, apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah hafal tentang dalil nakli beriman kepada kitab Allah? Kalian sudah paham tentang hikmah beriman kepada kitab Allah?
YouTube. Ingat ya, Bapak kasih kalian PR di rumah. Kalian bisa mencari ayat-ayat atau dalil Al-Quran yang mengharuskan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian cari di rumah. Boleh kalian mencari dengan menggunakan media sosial, menggunakan internet, menggunakan YouTube untuk menambah pemahaman kalian dalam materi yang tadi telah kalian pelajari bersama. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang indahnya berperilaku amanah. Insya Allah kita akan belajar tentang tema indahnya berperilaku amanah. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa, kita tutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu